dari tidak menyanyikan lagu secara langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Herman Suroyo MT. Yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Bapak Insinyur Ruhban Ruziatno MT. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal SDA, dalam hal ini diwakili oleh Kabak Kepegawaian dan Ortala, Ibu Sri Sujarwati. Kepala Balediklat PUPR Wilayah 3 Jakarta, Bapak dan Ibu para pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian PUPR, para widya iswara, para tenaga pengajar, serta para peserta diklat yang berbahagia. Menghaturkan selamat datang di Zoom Cloud Meeting pada acara pembukaan secara virtual pelatihan pejabat inti Satuan Kerja Bidang Sumber Daya Air yang diselenggarakan oleh Balediklat PUPR Wilayah 3 Jakarta secara distance learning pada tanggal hari ini 10 Juni sampai dengan 28 Juli 2020. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama mendengarkan Indonesia Raya dan Mars Pekerjaan Umum.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut laporan persiapan penyelenggaraan pelatihan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah 3 Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Yunaldi STMT kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Sekretaris BPSDM, Bapak Herman Suroyo. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dirjen SDA atau yang mewakili, Bapak Kepala Pusbangkom SDA dan Permukiman, para pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian PUPR, para pengajar, serta para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini, Rabu, tanggal 10 Juni 2020, kita dapat mengikuti acara pembukaan pelatihan pejabat inti Satuan Kerja PISK bidang sumber daya air SDA dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Sekretaris BPSDM serta hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankan kami selaku penyelenggara melaporkan persiapan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut. Pertama, dasar penyelenggaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Berikutnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Surat Edaran Kepala Nomor 23 Tahun 2020 tentang panduan teknis penyusunan perencanaan pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, penyusunan skenario pembelajaran, serta kehadiran dan partisipasi dalam masa pandemi Coronavirus Disease 2019. Surat Edaran Kepala BPSDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan selama masa pandemik COVID-19 di BPSDM. Serta terakhir DIPA Balai Diklat PUPR Wilayah 3 Jakarta tahun anggaran 2020. Yang kedua, tujuan penyelenggaraan. Setelah mengikuti pelatihan PISK SDA ini, diharapkan peserta mampu menjelaskan dan melaksanakan tugas sebagai pejabat inti Satuan Kerja bidang sumber daya air secara efektif dalam pengelolaan kegiatan, serta efisien dalam pengelolaan biaya dana berdasarkan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Yang ketiga, hari, waktu, dan tempat pelaksanaan. Pelatihan PISK SDA ini dilaksanakan secara distance learning dengan mengkombinasikan metode tatap muka secara virtual, synchronous live chat, serta ujian dan penugasan. Dimulai pada hari ini, Rabu 10 Juni 2020 sampai dengan Selasa 28 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut. Untuk on campus pertama, dimulai hari ini 10 sampai 25 Juni 2020, ini meliputi 117 JP. Berikutnya off campus, itu 26 Juni sampai 26 Juli 2020, itu sekitar 140 JP. Dan on campus kedua, 27 sampai 28 Juli 2020, sebanyak 20 JP. Keempat, untuk materi, pelatihan ini terdiri dari 26 mata pelatihan dengan jumlah jam pelatihan sebanyak 277 JP dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, perubahan mindset. Berikutnya, pengelolaan SDA terpadu. Perencanaan program dan anggaran. Keempat, pelaporan e-monitoring. Kelima, manajemen aset infrastruktur. Keenam, sistem pengawasan fungsional proyek dan SPIP. Ketujuh, manajemen konstruksi. Ke-8, pemahaman dokumen kontrak.
Ke-9, pemahaman HPS. 10, pemahaman spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak bidang SDA. Ke-11, pemahaman socio-engineering dalam implementasi pembangunan infrastruktur SDA. Ke-12, operasionalisasi pengadaan tanah. 13, keselamatan dan mutu konstruksi infrastruktur SDA. Ke-14, pengendalian pelaksanaan perencanaan pekerjaan infrastruktur SDA. Ke-15, pengendalian pelaksanaan pekerjaan infrastruktur SDA. Ke-16, pengendalian pelaksanaan OP pekerjaan infrastruktur SDA. Ke-17, kunjungan laboratorium. Ke-18, diskusi studi kasus pada pekerjaan bidang PJSA. Ke-19, diskusi studi kasus pada pekerjaan bidang PJPA. Ke-20, diskusi studi kasus pada pekerjaan bidang bendungan. Ke-21, diskusi studi kasus pada pekerjaan bidang OP. 22, penjelasan tata cara penyusunan rancangan peningkatan kinerja satuan kerja PKSK. 23, penyusunan rancangan peningkatan kinerja satuan kerja. 24, seminar rancangan peningkatan kinerja satuan kerja. 25, bimbingan dan penyempurnaan aktualisasi PKSK. 26, terakhir adalah seminar aktualisasi PKSK. Kelima, untuk pengajar. Yang pertama, Dr. A. Hasanuddin ME, Widya Iswara Utama. Kedua, Insinyur Adang Saf Ahmad, CS, Widya Iswara Utama. Ketiga, Insinyur Agus Suprapto Kusmulyono, WI Utama. Keempat, Dr. Insinyur Imam Santoso, MSc, WI Utama. Kelima, Dr. Insinyur Jawali Marbum, NSC, WI Utama. Keenam, Insinyur Kesarap Ratnarapa, MT, WI Madya. Ketujuh, Yosi Darmawan Arifianto, STMT, WI Madya. Kedelapan, Insinyur Luki Harikorah, MSc, Tenaga Ahli Bidang SDA. Kesembilan, Hari Primahadi, BAE, SOS, MAK, Inspektur 5, Inspektorat Jenderal. Ke-10, Mas Udi Ari Indarto, SOS MT, Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Fasilitasi Lahan, Setdijen SDA. Ke-11, Insinyur Iskandar A. Yusuf, MSc, Peneliti Madya, Purnabakti. Ke-12, Insinyur Ispra Setia Pasuki, MSc, Jabatan Fungsional, Purnabakti. Ke-13, Ahmad Taufik, STMT PSD, Kasubit Standarisasi. Terakhir, Biro PKLN dalam konfirmasi. Keenam, peserta. Dari 30 orang peserta yang dipanggil, peserta yang mengkonfirmasi keikutsertaannya sebanyak 30 orang peserta dengan rincian sebagai berikut. Sekretariat Ditjen SDA dan unit organisasi pusat sebanyak 5 orang. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo 1 orang. Balai Bendungan 1 orang. BWS Sumatera 1 2 orang. BWS Sumatera 3 2 orang. BWS Sumatera 4 3 orang. BBWS Citandui 1 orang. BBWS Cidanau Ciujung Cidurian 2 orang. BWS Cimanuk Cisanggarung 1 orang. BBWS Pemali Juwana 4 orang. BBWS Bengawan Solo 2 orang. BWS Kalimantan 3 1 orang. BWS Sulawesi 4 2 orang. BWS Bali Penida 2 orang. BWS Papua Merauke 1 orang. Para peserta pelatihan yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa syarat kelulusan pada pelatihan ini yaitu yang pertama, tingkat kehadiran minimal 90%. Kedua, nilai total minimal yang terdiri atas 70% aspek akademis dan aspek perilaku, serta 30% nilai seminar peningkatan kinerja satuan kerja. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan pula bahwa pada saat berlangsungnya kegiatan pelatihan ini, kami mohon para peserta untuk mengisi form evaluasi secara online melalui aplikasi yang dikembangkan oleh BPSDM, yaitu aplikasi e-pelatihan. Kami sangat mengharapkan masukan atau saran yang membangun terkait kualitas penyelenggaraan pelatihan
untuk peningkatan pelayanan untuk keberhasilan pengembangan SDM Kementerian PUPR di masa mendatang. Demikian laporan yang kami sampaikan. Melalui kesempatan ini pula, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyelenggaraan pelatihan ini. Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya dengan hormat kami mohon perkenan Bapak Sekretaris BPSDM untuk berkenan membuka pelatihan ini secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sekaligus akan membuka secara resmi pelatihan pejabat inti Satuan Kerja Bidang Sumber Daya Air. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Herman Suroyo MT, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan kami diberi tugas oleh Pak Kaba karena beliau tidak bisa hadir untuk membuka acara ini sehingga mendisposisikan kepada kami. Yang kami hormati Kepala Pusbangkom Sumber Daya Air dan Permukiman, Bapak Insinyur Haji Ruban, sudah hadir di sini. Yang kami hormati dan kami banggakan tentunya para pengajar atau widya-iswara utama kita. Di sini ada Pak Hasanuddin, Pak Agus, dan Bu Keisha. Teman saya dari timur kelihatannya tadi ada. Kemudian dari Sesdijen SDA yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Kepegawaian Ibu Sri, selamat datang. Para pejabat eselon 3 atau pejabat administrator di lingkungan BPSDM, Kepala Balai Diklat Pusbangkom Wilayah 3 Jakarta, para pejabat pengawas, dan tentunya yang kami banggakan, para peserta pelatihan PISK SDA. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat menghadiri acara pembukaan ini, yaitu acara pelatihan pejabat inti Satuan Kerja atau PISK Sumber Daya Air dengan daring dari Balai Diklat PUPR Wilayah 3 Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum ke materi sambutan yang kami sampaikan, perlu kami informasikan bahwa saat ini masih dalam situasi adanya wabah pandemi COVID yang belum berlalu. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya klasikal untuk melaksanakan protokol kesehatan tetap masih menggunakan distance learning atau tatap muka secara virtual seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala Balai Diklat 3 Jakarta. Sehingga harapan kami bahwa pelatihan ini tidak mengurangi substansi materi, terutama kepada para peserta, agar hasilnya ini sama, bahkan diharapkan lebih efektif dan efisien daripada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara klasikal di balai-balai pelatihan yang ada. Bapak-Ibu sekalian, efektivitas pelatihan menggunakan tatap muka virtual. Karena Bapak Ibu, para peserta hanya berada di lokasi atau tempat masing-masing yang tadi dijelaskan oleh Kepala Balai, bahwa pesertanya hampir dari berbagai wilayah, Sumatera, Jawa, dan kan dari Papua juga ada.
Dan kami pesankan Pak Yunardi dan teman-teman dalam menyeting atau menjadwalkan pelatihan ini nanti perlu dicek dan disepakati baik dengan pengajar maupun dengan peserta karena waktunya pastinya ada 3 perbedaan. Ada waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Sehingga jangan sampai nanti menjadi kendala karena yang bagian paling timur selisihnya 2 jam. Ini yang perlu dicek kembali dan disesuaikan. Bapak Ibu sekalian, dari jumlah JP yang tadi disampaikan untuk program pelatihan PISK sumber daya air sudah menggunakan program yang terbaru yaitu dengan on-off campus seperti yang tadi disampaikan sebanyak 272 JP. Ini cukup banyak dan waktunya cukup panjang, sehingga kami pesankan kepada para peserta untuk betul-betul menjaga stamina, menjaga kesehatan agar dapat mengikuti secara baik dan lancar. Apalagi mungkin yang tidak pernah atau baru kali ini mengikuti pelatihan secara virtual, ini juga perlu penyesuaian-penyesuaian. Karena biasanya di kelas, sekarang berhadapan dengan monitor laptop di tempat masing-masing. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa Kementerian PUPR memiliki visi dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang handal dan bermanfaat. Hal ini dihasilkan dari proses konstruksi yang baik, cermat, dan tertib administrasi. Oleh karenanya, pelatihan PISK ini sangat dibutuhkan agar para pelaksana kegiatan di lapangan dapat memanage dengan baik sehingga menghindari hal-hal baik dari kerugian negara maupun dari permasalahan fisik dan permasalahan sosial di lapangan. Program strategis sumber daya air masih melanjutkan program Nawacita, diantaranya pembangunan bendungan, rehabilitasi bendungan, rehabilitasi jaringan irigasi, kemudian pengendalian daya rusak air, serta penyediaan air tanah dan air baku. Hal ini sangat kompleks sekali dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karenanya, para pengelola pekerjaan di lapangan harus profesional dan kompeten pada bidangnya. Harapan kami, Bapak Ibu, nanti setelah mengikuti pelatihan ini, tentunya dapat meningkatkan kompetensi secara individu sebagai ASN dan dapat mendukung peningkatan kinerja di unit organisasi di mana Bapak Ibu ditugaskan. Karena pengajar-pengajar yang nanti akan menyampaikan materi pelatihan ini, saya kira sudah tidak asing lagi, profesional pada bidangnya, dan juga pengalamannya sudah cukup banyak. Sehingga Bapak Ibu sekalian dapat menimba ilmu ini dengan baik, saling diskusi, saling interaksi. Walaupun secara virtual, justru ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengakselerasikan hal-hal yang sangat penting nanti di lapangan dengan pengalaman diskusi oleh para pengajar yang sudah profesional. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para pejabat inti satuan kerja, kalau saya lihat dari daftar peserta 30 orang tadi, kebanyakan PPK, atau pejabat pembuat komitmen, kemudian ada juga kepala satuan kerja, dan pendukung, baik itu administrasi teknik maupun pendukung lainnya di Kesatkeran. Saya kira ini menjadi hal penting untuk menyamakan persepsi agar pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh narasumber, pengajar, maupun widyaswara dapat diimplementasikan setelah Bapak Ibu kembali ke tempat tugas. Dan kami akan selalu monitoring dan mengevaluasi nanti melalui Pusbangkom SDA dan Permukiman, Pak Ruban dengan teman-teman, pasca pelatihan PISK. Sehingga akan diketahui sampai sejauh mana outcome atau hasil manfaat dari pelatihan yang Bapak Ibu ikuti. Karena bukan hanya jumlah output, jumlah peserta
dan nilai kelulusan tanpa mewarnai dan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan sebagai tanggung jawab tusi Bapak Ibu sekalian, sehingga pelatihan kurang efektif maupun efisien. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam program PSK yang baru ini ada on dan off kampus, juga nanti ada tugas-tugas yang diberikan oleh para pengajar, ada posnya, sehingga kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan atau mengungkap permasalahan-permasalahan yang selama ini menjadi masalah di tempat tugas masing-masing. Baik itu dari infrastruktur bendungan, jaringan irigasi maupun yang lain. Bapak sekalian, PSK ini memang kita desain, ini kebetulan Pak Hasanuddin, ada Pak Agus Suprapto, dan Pak Imam waktu itu, serta Pak Adang, kita untuk mencari format yang paling baik, efektif dan efisien, agar implementasi di lapangan ini betul-betul nyata. Karena beliau-beliau ini sudah sangat tinggi jam terbangnya di lapangan, baik itu sebagai pemimpin proyek zaman dulu, kalau sekarang satker, atau menjadi kepala balai besar. Ini kebetulan Pak Kapus juga alumni dari Balai Besar Pemali Juwana dan juga di Gorontalo. Ini saya kira juga sangat baik sekali untuk saling mendukung dan sinergi agar mewujudkan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang betul-betul dapat bermanfaat, dapat berdaya guna sesuai dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Itu yang diharapkan dengan pelatihan PSK yang dirancang secara bersinergi sehingga cukup lama. Ada 272 JP kurang lebih yang harus diberikan pembelajaran kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini kami juga titip pesan pada Bapak Ibu untuk menerapkan kedisiplinan. Walaupun ini sifatnya virtual, jarak jauh, namun jangan mengabaikan, karena tadi Kepala Balai Diklat sudah menyampaikan kehadiran minimal 90%. Itu yang dinyatakan sebagai persyaratan kelulusan. Sehingga jangan sampai nanti hanya dipasang foto atau mungkin orang lain yang mengikuti. Ini saya kira menjadi permasalahan yang perhatian balai, dan kami juga sudah mengantisipasi hal-hal yang demikian. Sehingga Bapak Ibu jangan mencoba-coba curang atau tidak konsisten dalam mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Karena nanti sudah diberikan tugas oleh atasan, namun tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, akhirnya menimbulkan kerugian tersendiri pada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami harapkan setelah mengikuti pelatihan ini dapat mengurangi ketidakmampuan secara teknis dalam pengelolaan kesatkeran serta meningkatkan kompetensi manajerial dari PPK atau pejabat pembuat komitmen dan kepala satuan kerja yang berada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan inti Satuan Kerja Bidang Sumber Daya Air dan Sumber Daya Air saya nyatakan dibuka dengan resmi. Ikutilah pelatihan ini dengan baik, jadilah kerjasama dan berdoa serta jaga kesehatan dan stamina. Dan sebelum kami akhiri, ada pantun untuk memberikan semangat pada Bapak Ibu sekalian para peserta. Kecil-kecil si ikan bilih, airnya surut ikannya mati. Bapak Ibu orang terpilih, ikutilah pelatihan ini dengan sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar pelatihan ini berjalan lancar sampai dengan nanti pada akhir penutupan diklat. Doa akan dipimpin oleh Saudara Bayu Kanigara, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita bersama menghadirkan hati dan berdoa yang akan kami pandu secara agama Islam, dan bagi yang beragama lain kami persilahkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma dini binurika fima yuradu ilaika minka wa fima yasduru minna ilaika wa fima yajri baini wa baina khalqika. Ya Allah, tunjukilah kami dengan cahayamu untuk menuju cahayamu dalam tugas dan amanah yang telah Engkau berikan kepada kami, dan dalam perkara yang telah berlaku antara kami dan makhluk-Mu. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengarkan doa, utamanya niat kami berkumpul di tempat ini dalam kegiatan pelatihan PISK bidang sumber daya air. Biridhoka ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram. Dengan ridho-Mu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kehadirat-Mu kami memohon rahmat dan keberkahan atas niat kami ini, bersama dalam mengemban amanah-Mu bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah, karuniakan bagi kami keselamatan, kelancaran, kecerdasan, dan kekuatan jasmani serta rohani kami, agar paripurna terlaksana tugas dan kewajiban kami, dan lindungilah kami dari nafsu buruk kami. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan pelatihan pejabat inti Satuan Kerja Bidang Sumber Daya Air. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai informasi, Bapak dan Ibu undangan diperkenankan untuk meninggalkan Zoom Cloud Meeting ini, dan bagi para peserta masih akan dilanjutkan dengan pengarahan program oleh Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah 3 Jakarta. Akhir kata kami ucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kami tutup wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Lip. Terima kasih Pak Sesba, Kapus. Terima kasih Pak Yul, saya izin Lip ya. Mangga Pak. Terima kasih Pak Sesba. Terima kasih Pak Kapus.